Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlangga Ramadan dari kelas 12 MIPA 3. Nomor 1. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat oleh seseorang untuk melamar kerja di sebuah perusahaan. CV atau biasa disebut kurikulum vitae adalah daftar riwayat hidup yang berisi mengenai data diri seseorang. Data diri seseorang seperti pengalaman kerja, data pribadi seseorang, dan riwayat pendidikannya. Sedangkan resum adalah penjelasan singkat mengenai mengapa seorang pelamar patut direkrut ke perusahaan yang ingin dilamarnya dan menempati posisi yang ditawarkan. Perbedaan antara surat lamaran kerja, CV, dan resum. Yang pertama itu surat lamaran kerja dan resum itu berisi singkat, sedangkan CV itu panjang. Yang kedua, surat lamaran kerja dan CV tidak boleh disingkat, sedangkan resum boleh disingkat sesuka hati. Yang ketiga itu surat lamaran kerja dan resum itu umumnya terdiri dari satu halaman, sedangkan CV itu lebih dari satu halaman. Yang kedua, sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang pertama itu tempat dan tanggal pembuatan surat. Maksudnya itu supaya tempat dan tanggal pembuatan surat harus ditulis dalam surat lamaran pekerjaan supaya perusahaan tahu kapan dan di mana surat lamaran kerja itu dibuat oleh seorang pelamar. Yang kedua itu lampiran dan perihal. Maksudnya lampiran dan perihal itu sudah pasti ada dalam pembuatan surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga itu salam pembuka. Salam pembuka dalam surat lamaran pekerjaan biasanya diawali dengan kata dengan hormat. Yang keempat, kalimat pembuka. Kalimat pembuka itu merupakan langkah awal sebelum kita menampilkan data-data pribadi kita diisi. Yang kelima itu isi. Isi dalam surat lamaran pekerjaan berisi 1. Identitas diri kita. Yang kedua, maksud dan tujuan kita melamar pekerjaan tersebut. Yang ketiga, itu menyatakan lampiran berupa ijazah dan foto kita serta sebagainya. Nomor 3. Yang keenam, penutup dalam surat lamaran pekerjaan itu biasanya harapan dari seorang pelamar kepada perusahaan supaya bisa diterima atas segala bentuk apresiasinya. Yang ketujuh, salam penutup. Di surat lamaran pekerjaan kan ada salam pembuka, pasti ada salam penutup. Yang ke-8, tanda tangan dan nama terang. Gunanya tanda tangan dan nama terang itu supaya perusahaan tahu bahwa yang membuat surat lamaran pekerjaan itu benar-benar diri kita sendiri tanpa adanya rekayasa lain. Nomor 3, cara menulis surat lamaran pekerjaan yang benar itu yang pertama, menggunakan kaidah kebahasaan yang baku, baik, dan benar. Yang kedua, singkat, padat, dan jelas. Maksudnya itu surat lamaran pekerjaan itu ditulis tidak rumit, melainkan mudah dimengerti, supaya perusahaan yang ingin kita lamar itu bisa membaca biodata kita dengan mudah tanpa terlibat-libat. Yang ketiga itu membuat surat lamaran pekerjaan itu sesuai dengan sistematika yang ada, seperti yang sudah tadi itu, dimulai dari tempat dan tanggal pembuatan. Yang kedua itu perihal dan lampiran. Yang ketiga, salam pembuka. Yang keempat, kalimat pembuka. Yang kelima, isi. Yang keenam, penutup. Yang ketujuh, salam penutup. Dan kedelapan, tanda tangan dan nama terang. Yang keempat itu memperhatikan tulisan supaya saat kita menulis surat lamaran pekerjaan itu terkesan rapi dan sopan. Nomor 4, untuk mengirim surat lamaran pekerjaan, CV, dan resum ke Gmail itu yang pertama yang kita lakukan itu mengubah
surat lamaran pekerjaan, CV dan resume itu dalam bentuk PDF. Jika sudah dalam bentuk PDF, 3 file tersebut dijadikan satu dalam bentuk RAR atau zip menggunakan aplikasi misalnya di Android, Zersiver. Yang ketiga, jika sudah dalam bentuk RAR atau zip, kita masuk ke Gmail dan masuk ke akun pribadi email kita. Nah, jika sudah kita masukkan dokumen tadi yang sudah berbentuk RAR atau zip ke email kita, dan tidak lupa kita menuliskan subjek email itu ke perusahaan yang dituju supaya perusahaan tahu bahwa itu milik kita. Jika sudah ditulis, kita kirim ke perusahaan yang dituju. Nomor 5. Teks cerita sejarah adalah cerita yang menjelaskan dan menjabarkan fakta kejadian masa lalu yang berkaitan dengan nilai kesejarahan. Teks cerita sejarah itu bersifat normatif dan deskriptif. Maksudnya deskriptif itu menggambarkan secara lengkap kejadian pada masa lalu. Sedangkan normatif itu bersifat menghibur pembaca. Nomor 6. Struktur teks cerita sejarah. Struktur teks cerita sejarah itu yang dimulai yang pertama, orientasi atau pengenalan situasi cerita. Dalam orientasi ini diperkenalkan baik itu latar tempat, latar waktu maupun latar peristiwa. Selain itu, di dalam orientasi ini diperkenalkan juga tokoh-tokoh yang akan berperan dalam cerita tersebut dan hubungan antar tokoh. Yang kedua itu pengungkapan peristiwa. Di pengungkapan peristiwa ini muncul masalah awal yang akan dialami oleh tokoh utama dan tokoh lainnya. Yang ketiga itu peningkatan masalah. Masalah yang awalnya sebelumnya biasa-biasa saja, di bagian ini akan mulai ada peningkatan masalah antara tokoh satu dengan tokoh lainnya. Yang keempat itu komplikasi atau puncak masalah. Nah, di sini di puncak masalah ini udah benar-benar memanas dan udah mencapai puncaknya. Di sini kita bisa mengetahui nasib antara beberapa tokoh lainnya.